Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Era Yana Tunisa dengan NIM F2A023052. Di sini saya akan presentasi buku dengan judul Dikta dan Hukum yang dikarang oleh Dian Farah dan diterbitkan oleh Asoka Aksara X Lovable Redaksi, Kota Penerbit Jakarta Selatan, waktu terbit April 2021 dengan jumlah halaman 388 halaman. Pada novel Dikta dan Hukum bercerita tentang sosok Dikta, yaitu mahasiswa hukum yang serius dan disiplin yang dipertemukan dengan sosok Nadira, yaitu salah satu siswi SMA yang ceria dan sedikit malas. Kedekatan mereka bermula dari hubungan antara kedua orang tua mereka yang berencana menjodohkan mereka, meskipun keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing yang tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Dikta dan Nadira mulai menyadari perasaan mereka satu sama lain. Novel ini menggambarkan perjalanan cerita mereka yang rumit dan penuh tragedi, termasuk rahasia dan konflik moral yang mereka hadapi. Dikta, sosok yang dingin namun penyayang, ternyata menyimpan rasa kepada Nadira dan selalu membantunya meskipun dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Kisah mereka diwarnai oleh pasal-pasal hukum yang mereka buat sendiri yang mengatur hubungan mereka, termasuk bagaimana mereka tanpa sadar saling menghindar agar tidak jatuh hati. Hingga akhirnya mereka tidak bisa lagi menghindari perasaan tersebut. Tragisnya, Dikta seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengenal satu sama lain dan mereka mulai jatuh cinta. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Dikta yang selalu dingin dan tidak mudah dekat dengan orang lain membuat Nadira kesulitan untuk mendekatinya. Selain itu, Dikta juga memiliki penyakit ginjal yang membuatnya tidak bisa hidup lama. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Dikta dan Nadira tetap berjuang untuk mempertahankan cinta mereka. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan konflik, Dikta dan Nadira tetap berjuang untuk mempertahankan cinta mereka. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan memiliki banyak waktu bersama, namun mereka ingin memanfaatkan waktu yang mereka miliki sebaik mungkin. Dikta dan Hukum ini adalah salah satu novel yang indah dan menyentuh hati. Novel ini mengajarkan kita tentang arti cinta, persahabatan, dan perjuangan. Kelebihan dari cerita novel Dikta dan Hukum adalah cerita ini sangat menarik dan inspiratif. Novel ini bercerita tentang kisah cinta antara Dikta, seorang mahasiswa hukum, dan Nadira, siswi SMP yang sangat ceria. Dikta dan Nadira adalah dua orang yang saling berbeda, namun mereka saling jatuh cinta. Karakter-karakter dalam novel Dikta dan Hukum kuat dan relatable. Dikta adalah seorang mahasiswa yang dingin dan tidak mudah dekat dengan orang lain. Namun, ia juga memiliki hal yang baik dan selalu membantu orang lain. Nadira juga adalah seorang siswi SMA yang ceria dan baik hati. Ia selalu berusaha untuk membantu orang lain dan selalu melihat sisi positif dari orang lain. Kedua karakter ini sangat relatable bagi pembaca karena mereka adalah orang-orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setting novel dari Dikta dan Hukum sangat indah dan detail. Novel ini berlatar di kota Jakarta, Indonesia. Penulis menggambarkan kota Jakarta dengan sangat indah dan detail. Pembaca dapat merasakan suasana kota Jakarta yang ramai dan modern melalui novel ini. Bahasa pada novel ini juga ditulis dengan sangat indah yang membuat pembaca terhanyut dalam ceritanya. Kekurangan dari novel ini adalah novel ini memiliki beberapa plot hole yang membuat cerita menjadi kurang masuk akal. Misalnya,
Dalam novel ini dikisahkan bahwa Dikta memiliki penyakit ginjal yang membuatnya tidak bisa bertahan hidup lama. Namun, dalam novel ini juga dikisahkan bahwa Dikta bisa sembuh dari penyakit ginjalnya. Hal ini membuat cerita menjadi kurang masuk akal. Novel ini memiliki beberapa adegan yang terlalu romantis dan dapat membuat pembaca merasa bosan. Adegan-adegan ini bisa membuat pembaca merasa bosan karena terlalu repetitif. Secara keseluruhan, Dikta dan Hukum adalah novel yang bagus dan layak untuk dibaca. Novel ini akan membuat pembaca merasakan berbagai emosi, mulai dari bahagia, sedih, hingga terharu. Novel Dikta dan Hukum adalah sebuah novel yang menarik dan penuh makna. Ia membawa pembaca dalam dunia hukum yang kompleks dan menghadirkan konflik moral yang kuat. Jadi, cerita ini dapat menggugah kesadaran tentang pentingnya integritas dalam sistem hukum dan bagaimana perjuangan untuk mencari kebenaran bisa sangat menantang. Novel ini sangat direkomendasikan bagi para penggemar fiksi hukum dan mereka yang menyukai cerita dengan konflik moral yang mendalam. Penggunaan diksi pada novel ini menggunakan bahasa formal, namun pada percakapan cenderung menggunakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada kata kobam yang terdapat pada halaman 30 dalam kutipan kalimat sorry, kobam semalam. Pada kalimat ini terdapat kata kobam yang diartikan sebagai mabuk. Hal ini untuk menyembunyikan makna negatif dari mabuk sehingga dibalik menjadi kobam dan penggantian fonem U menjadi O. Yang kedua, terdapat juga kata mager yang terdapat pada halaman 259 dalam kalimat kutipan mager berdiri. Mager termasuk dalam akronim dan mager singkatan dari kata malas dan gerak, yakni berarti sedang malas melakukan apapun. Akronim sebab terdiri dari gabungan kata. Lalu untuk frasa, saya di sini menemukan kata rumah sakit yang termasuk dalam frasa nomina. Yang kedua, saya juga menemukan kata jam tangan yang termasuk dalam frasa nomina. Yang ketiga, saya menemukan kata kursi roda yang juga termasuk dalam frasa nomina. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi terkait klausa. Saya menemukan kata Nadira berdecak pada halaman 23. Nadira berdecak termasuk dalam klausa verbal karena terdiri dari subjek yaitu Nadira dan predikat yaitu berdecak. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Pada selanjutnya saya juga menemukan pada kalimat Nadira pun kalah telak pada halaman 131 yang termasuk dalam klausa independen. Klausa independen adalah klausa yang tidak bergantung pada klausa lain dan memiliki makna lengkap. Selanjutnya saya menemukan dalam kata bukan maaf yang Nadira inginkan pada halaman 135. Klausa ini termasuk dalam klausa nominal. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya merupakan kata benda, frasa nominal, ataupun pronoun. Cukup sekian resensi novel Dikta dan Hukum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.